Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. 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 Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk datang menghampiri tata kasih Tuhan. Mari kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yesus sudah berkorban dalam kehidupan kita, dan mari kita membalasnya dengan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib, melayakkan setiap kami anak-anak-Mu untuk datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini, kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah pujian kami, penyembahan kami dapat menyukakan hati ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami siap menyembah Engkau, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan roh kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih sungguh kita mengangkat pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang kehidupan kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
sembah kami Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup ya Bapa. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih sungguh kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih sungguh pujian ini hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
mujizatmu, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh menyembah Engkau, Bapa. Kami telah bernyanyi, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, Bapa, dimanapun kami berada, Bapa, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Allahku, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali kita bersekutu di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan akan Tuhan. Saya percaya kalau kita semua dalam keadaan sehat, kita sedang bisa beribadah pada hari ini semua karena anugerah Tuhan dan menandai bahwa saudara dan saya telah menang atas pergumulan yang sudah kita hadapi 1 minggu berjalan ini. Nah, sebab itu pada malam ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dan saya akan berikan tema menuntut ketaatan. Sekali lagi tema malam hari ini adalah menuntut ketaatan. Firman Allah berbunyi demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini saudara memiliki tujuan, atau tujuan dari tema ini adalah menyadari apa yang Tuhan sudah dan sedang akan lakukan bagi orang percaya. Maka orang percaya harus benar-benar taat agar semua yang baik yang Tuhan sudah janjikan bagi kita akan kita terima semuanya. Jadi sekali lagi tujuan saudara, tema pada hari ini adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita di hari-hari yang lalu dan apa yang sedang Tuhan kerjakan kepada kita hari-hari ini dan apa yang akan Tuhan kerjakan di hari yang akan datang, semua itu harus kita orang percaya kepada Tuhan benar-benar mentaati akan perintah Tuhan agar semua yang baik, semua yang dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi milik saudara, milik saya dan milik kita semua. Dan tujuan yang kedua adalah mau mengungkapkan bahwa anugerah harus dibarengi dengan tanggung jawab. Saudara, tujuan yang kedua dari judul ini adalah engkau dan saya sudah menerima anugerah Tuhan. Engkau dan saya telah menerima segala yang terbaik daripada Tuhan. Maka seyogianya engkau dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki tanggung jawab sebagai suatu respon, sebagai satu tanggapan akan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, bahwa kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita harus taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, poin yang pertama yang harus kita bahas hari ini adalah Yesus Kristus memberitahukan kedatangannya yang kedua kali. Poin pertama sekali lagi, Yesus Kristus memberitahukan kedatangannya yang kedua kali. Kita perhatikan dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Allah berbunyi demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mau menjelaskan saudara bagaimana Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya sebelum dia mengalami penderitaan, kematian dan kebangkitan, bahwa dikatakan dia akan kembali ke surga di mana dia berada. Dan saudara, ketika dia kembali ke surga, dikatakan dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sesudah selesai menyediakan tempat, maka dia berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ini janji Yesus bahwa dia akan datang kembali ke dunia ini. Untuk apa saudara? Untuk datang mengambil engkau, menjemput engkau, supaya dia bisa membawa engkau ke tempat di mana dia sudah siapkan bagi engkau dan saya. Dan engkau dan saya akan tinggal bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan dalam kalimat yang terakhir, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya apa saudara? Dalam janji kedatangan Yesus kita menemukan beberapa poin. Bagian A adalah Yesus Kristus sedang menyediakan sorga bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi Yesus pergi ke surga saudara, bukan sekedar dia kembali dan tidak berbuat apa-apa, tetapi Alkitab berkata kenaikan Yesus ke surga dalam rangka menyediakan sorga bagi engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan. Jadi engkau tidak perlu menyediakan sorga, Yesus sudah menyediakan sorga bagi engkau dan saya. Bagian yang kedua saudara dikatakan apa? Yesus Kristus menjadi jalan ke sorga. Wow saudara, kalau ini disebut paket, inilah paket lengkap. Dia telah menyediakan sorga bagi engkau dan saya, dan dia sendiri adalah jalan menuju sorga. Karena Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah iman Kristen kita. Inilah kepercayaan kita saudara. Dan kepercayaan ini, keimanan ini kita tidak jumpai di agama apapun di bawah langit ini.
Sementara agama-agama yang lain, saudara, pelajaran-pelajaran yang lain menunjukkan sorga, menunjukkan tempat nirwana, menunjukkan tempat keabadian. Bagi Yesus, dia menyediakan tempat, sekaligus dia adalah jalan. Jalan di sini menunjukkan sebuah kepastian bahwa engkau yang percaya kepadanya, engkau yang beriman kepadanya, engkau akan dibawa pasti di tempat di sorga itu. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau dan saya yang harus bersyukur karena engkau bisa beriman kepada Tuhan. Kalau engkau bisa beriman kepada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Sebab itu dalam kitab Efesus berkata, saudara, keselamatan itu bukan karena karya kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi itu karena anugerah Allah yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Engkau hanya perlu meresponi dengan iman kepada Tuhan, dan engkau berhidup dalam ketaatan selama engkau berada di dunia ini. Bagian yang ketiga dalam poin yang pertama ini dikatakan apa? Yesus Kristus menjamin dan menjadi jaminan kepastian itu. Saudara, Yesus bukan hanya sekedar menyediakan sorga bagi engkau. Yesus bukan hanya sekedar berbicaralah akulah jalan. Artinya tanpa Yesus engkau tidak bisa ke sorga. Tanpa Yesus engkau tidak ada dalam keabadian, di dalam kebahagiaan. Tetapi Yesus sendiri berjanji bahwa dia dirinya sendirilah yang menjadi jaminan bagi engkau dan saya. Menjadi jaminan yang pasti bahwa sorga itu menjadi milik dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi milik dari orang-orang yang taat, dari orang-orang yang setia. Sama seperti moto kita tahun ini adalah tetaplah percaya, tetaplah setia. Kalau engkau tetap percaya dan engkau tetap setia kepada Tuhan, saya percaya bahwa janji surga, janji jalan kebenaran, janji kepastian dan jaminan dari kepastian itu akan menjadi milik saudara dan milik saya. Katakan di sebelah kiri kanan saudara, kita punya kepastian bahwa Yesus telah menyediakan surga bagi engkau dan saya. Jadi Yesus naik ke surga adalah rangka menyediakan surga bagi engkau dan saya. Bagian yang kedua saudara, dari tema khotbah kita, yaitu menuntut ketaatan. Yang kedua adalah Yesus saat ini sedang ada di sorga dan sedang menyediakan tempat atau menyediakan sorga bagi saudara. Tapi dia tidak biarkan engkau sendiri berjalan, bergumul, menghadapi tantangan dalam dunia ini. Tapi dikatakan dalam bagian yang kedua bahwa Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Jadi dia tidak biarkan engkau, tapi dia mengutus seorang penolong untuk saudara menjaga engkau sampai kelak engkau dipanggil oleh Tuhan kembali kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus akan naik ke surga, dia menjanjikan bahwa dia tidak memang bersama dengan murid-muridnya secara fisik lagi, tetapi dia akan mengutus pribadi
pribadi ketiga dari Allah itu, yaitu Roh Kudus. Ini berbicara janji atau nubuatan kedatangan Roh Kudus, bukan kedatangan orang lain, bukan kedatangan nabi lain, bukan kedatangan rasul lain, tetapi janji ini adalah janji di mana Roh Kudus, Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah akan datang ke dunia ini. Sama seperti kita rayakan atau kita peringati pada hari Minggu yang lalu, saudara. Nah, saudara perhatikan dikatakan apa? Seorang penolong. Dalam bahasa yang lain dikatakan parakletos. Seorang penolong. Nah, parakletos ini, saudara, mengandung pengertian yang sangat banyak. Dikatakan parakletos itu sama dengan menolong. Parakletos juga fungsinya adalah mendampingi, menghibur, menasehati, memberikan semangat, menuntun, mengajar, dan menyertai. Jadi Roh Kudus, Allah Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk supaya menolong orang percaya, mendampingi orang percaya, menghibur orang percaya, menasehati orang percaya, memberikan semangat bagi orang percaya, menuntun orang percaya, kemudian mengajar orang percaya dan menyertai orang percaya. Karena kalimat terakhir di dalam ayat yang ke-17 berkata, dunia memang tidak mengenal dia. Sekali lagi, Roh Kudus bukan untuk orang yang tidak percaya, tapi Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Yesus. Karena dikatakan, tetapi kamu mengenal dia. Dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu, saya, dan kita semua mengenal dia. Sebab ia menyertai kita dan dia, Roh Kudus itu, diam di dalam kamu. Karena di dalam, saudara, surat Paulus yang berada di 1 Korintus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus? Efesus pasal 1 berkata, ketika engkau percaya untuk pertama kali kepada Tuhan, saat itulah Roh Kudus diberikan sebagai materai dalam hidupmu, supaya engkau berjalan dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, karena Parakletos itu mendampingi engkau, menghibur saat engkau susah, menasehati saat engkau bingung, saat engkau galau. Ada Roh Kudus yang menasehati. Ketika engkau lemah, Dia yang memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kemudian Dia menuntun engkau, baik dalam hal memilih, dalam hal memutuskan sesuatu yang engkau tidak sanggup putuskan. Dan Roh Kudus itu mengajar kita. Mengajar tentang apa? Mengajar tentang Yesus Kristus. Sebab itu, saudara, di bagian ini, bagian yang kedua ini, yang pertama kita mau katakan, mau temukan apa? Roh Kudus akan membimbing dalam kebenaran mengenai Yesus Kristus. Jadi kita sangat bersyukur, saudara. Kita memang tidak jumpa, tidak bergaul, tidak hidup di mana Yesus seperti 2000 tahun yang lalu bersama dengan murid-muridnya di Palestina. Kita tidak lagi menikmati itu. Tetapi ada jaminan, aku balik ke surga, aku kirim seorang penolong. Dan itulah yang akan membimbing kita, itulah yang akan mengajar kita tentang pribadi Yesus Kristus.
Karena apa saudara-saudara katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa inti kekristenan adalah di dalam diri Yesus Kristus. Karena kalau tidak ada Yesus Kristus, tidak ada kekristenan, tidak ada gereja, Anda dan saya tidak ada berkumpul bersama di rumah hari-hari ini. Jadi Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, yang dikirim oleh Tuhan ke dunia ini adalah merangka mengajar engkau dan saya mengenai pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus datang untuk apa? Memberitahukan tujuan-tujuan Kristus di dalam kita. Untuk apa Yesus ada dalam kehidupan kita? Untuk apa dia menuntun kita? Supaya kita dikembalikan kepada rencana awal dari Tuhan. Supaya karya keselamatan yang dari Yesus Kristus, yang sudah kita terima oleh iman kepada Tuhan, itu dikerjakan secara sempurna di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Roh Kudus itu diberikan, Parakletos itu diberikan supaya apa? Mempersiapkan orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau Yesus pergi menyediakan sorga bagi engkau dan saya, maka Roh Kudus mempersiapkan orang yang percaya kepada Yesus untuk masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Saya tidak tahu berapa lama saudara dan saya dipersiapkan oleh Roh Kudus. Kita tidak perlu tahu, kita tidak perlu otak-atik saudara tanggalnya. Tapi yang ada saudara, kita perlu taat kepada Tuhan. Ya, sekali lagi poinnya adalah Yesus naik ke surga menyediakan surga bagi saudara dan saya. Dan Roh Kudus turun ke dunia ini untuk mempersiapkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Sekarang saudara, apa tanggung jawab saudara dan saya? Saya sudah katakan saudara di awal tadi bahwa tujuan tema kita menuntut ketaatan, supaya menyadarkan engkau dan saya tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu kita. Dia sudah mengerjakan hal-hal yang luar biasa di masa lalu kita. Dia sedang mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita hari ini. Dan dia akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di hari-hari yang akan datang. Sebab itu saudara menuntut kepada kita untuk kita hidup dalam ketaatan. Anugerah Kristus, anugerah Allah harus diparingi juga dengan tanggung jawab dari saudara dan saya yang sudah disediakan tempat di sorga, yang sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sebab itu paling tidak saudara, ada 3 hal sebagai tuntutan ketaatan bagi kita. Yang pertama adalah, sekali lagi kita baca dulu Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini merupakan sebuah tuntutan bagi engkau dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menerima anugerah dari Tuhan. Engkau tidak mungkin hidup seenaknya. Engkau harus bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu ada 3 poin. Yang pertama saudara, kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Saudara, ini merupakan tuntutan, bukan pilihan. Karena engkau percaya kepada Yesus yang telah naik ke surga menyediakan tempat bagi engkau, yang janjinya dia akan datang kembali dan menjemput, membawa engkau masuk dalam kerajaan sorga. Dan dia telah mengaruniakan Roh Kudus bagi kita untuk mempersiapkan kita masuk di sana. Maka engkau dan saya, konsekuensi yang ada, engkau dan saya harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada orang berkata di zaman modern seperti ini tidak ada berhala lagi. Tetapi saya mau katakan saudara, segala sesuatu yang menarik hatimu lebih daripada Tuhan, itulah berhalamu. Sekali lagi, segala sesuatu yang menarik hatimu sehingga engkau lebih mengasihi sesuatu itu daripada Tuhan, maka itulah berhala hidupmu. Bisa berupa pangkat, bisa berupa kedudukan, bisa berupa harta kekayaan, bisa bicara hobi, bisa juga berbicara tentang pelayanan. Sekali lagi saya mau katakan saudara, segala sesuatu yang menarik sehingga engkau lebih mengasihi sesuatu itu daripada Tuhan, itulah berhalamu. Sebab itu engkau harus tahu, engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Biarlah engkau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Hal yang kedua saudara adalah menuruti segala perintah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti ada tuntutan dalam kehidupan kita dan saudara tidak bisa menolak itu. Kecuali saudara tidak mau diselamatkan. Tapi kalau saudara mau ada dalam kerajaan surga kelak, dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus selama engkau hidup di dunia ini, engkau harus menuruti segala perintah Tuhan. Ada kecenderungan saudara, orang suka pilih apa yang dia mau dan yang tidak mau dia tolak saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun perintah Tuhan itu tidak akan mencelakai engkau. Perintah Tuhan tidak akan menghancurkan engkau, tapi perintah Tuhan akan membawa engkau lebih baik dari yang baik kepada yang baik sampai engkau mencapai kesempurnaan yang Dia siapkan bagi saudara. Hal yang ketiga adalah semua ini dilakukan dalam ketaatan penuh dengan keikhlasan. Saudara, bukan engkau hanya sekedar mengasihi karena ada ancaman. Engkau mengasihikan karena ada hadiah. Engkau menuruti taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan karena engkau takut. Tidak saudara. Tetapi semua ini mengasihi dan menuruti segala perintah Tuhan. Semua ini harus dilakukan dalam ketaatan penuh dengan keikhlasan. Artinya mengasihi Tuhan, melakukan segala perintahnya, lahir dari sebuah kesadaran bahwa aku sudah diselamatkan. Aku sudah dipersiapkan untuk berjumpa dengan Yesus dalam keabadian. Sebab itu saudara, menjadi orang Kristen bukan berarti sebuah keterpaksaan. Melayani Tuhan bukan sebuah keterpaksaan. Tetapi melayani Tuhan, menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu, apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi saya di hari-hari ini, dan apa yang Tuhan akan kerjakan di masa yang akan datang. Dan inilah yang akan membuat kita memiliki semangat. Sehingga seringkali saya berkata saudara, kekristenan seperti sebuah petualangan. Semakin lama semakin mengasyikkan, semakin ada tantangan, semakin menggairahkan. Karena apa? Kita tahu kita mengasihi Allah yang pasti, Yesus yang pasti. Kita sedang mentaati sebuah kepastian, dan kita akan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan telah siapkan bagi engkau dan saya. Sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kasih dan anugerah Tuhan akan menolong kita semua supaya kita boleh hidup dalam hikmat Tuhan, kita hidup menjadi orang yang bijaksana. Dengar saudara, dua hal besar yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Bahwa Dia sedang menyiapkan sorga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Dia sedang mempersiapkan engkau dan saya lewat kuasa Roh Kudus
untuk kita siap masuk di dalam kerajaan-Nya. Sebab itu, taatlah kepada Tuhan. Dengan penuh keikhlasan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya benar-benar saudara, perjuangan kekristenan kita menjadi satu perjuangan yang penuh dengan kesukaan, kebahagiaan, kedamaian dari Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap saudara mempersiapkan diri dengan baik-baiknya. Roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada saudara, saudara bisa nikmati itu dengan baik. Dan saudara perhatikan bahwa dalam roti itu ada ayat Alkitab, dan biarlah itu menjadi berkat bagi saudara di bulan Juni ini. Saya percaya saudara bahwa berkat Tuhan tersedia bagi saudara dan saya. Kita akan naikkan pujian. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Oh, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang sudah mendapatkan roti dan air anggur, mari engkau bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan iman dan penuh keyakinan. Engkau pegang roti itu. Roti adalah melambangkan tubuh Yesus, tubuh yang telah dihancurkan, tubuh yang telah mengalami sengsara yang begitu hebat, supaya engkau dan saya boleh memperoleh jalan masuk dalam kemuliaan dan rahmat yang Dia telah siapkan. Angkatlah rotimu di sebelah tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Angkat cawanmu saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita naikkan refnya karena salib. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh, engkau bersyukur kepada Tuhan karena segala anugerah dan rahmat yang Dia telah beri bagimu. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Haleluya. Oh, karena karya salib-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Engkau bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan-Mu. Engkau bersyukur kepada Tuhan karena apa yang sedang Dia kerjakan dalam kehidupan-Mu. Dan kita bersyukur tentang apa yang Dia akan kerjakan di masa yang akan datang. Haleluya. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya salib-Mu bagi kami. Amin. Untuk janji-janji-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ya Yesus. Biarlah kami hidup dalam ketaatan sebagai respon kasih-Mu yang besar. Amin. Kasih-Mu yang dahsyat yang sudah menyelamatkan kami. Yes. Bantu hamba berdoa untuk kami semua jemaat Tuhan. Bahkan seberapa banyak yang mengikuti ibadah ini, biar Tuhan yang akan memberkati hidup kami. Sembuhkan yang sakit, Amin. kuatkan yang lemah, Amin. hiburkan yang berduka, Amin. dan berikan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Ya, Tuhan, Yesus. berkati setiap pernikahan umat-Mu. Amin. Biarlah pernikahan kami menjadi kemuliaan bagi Engkau ya Amin. Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kami tak lupa juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Engkau Allah memberkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan penyertaan dalam Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Tuhan datang membawa kita masuk dalam kemuliaannya, hidup kekal bersama Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai melakukan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Saya berdoa dan berharap saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, saudara tetap ada dalam keadaan sehat, sukacita, oleh karena Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, sedang mengerjakan perkara-perkara besar dan sedang mempersiapkan saudara untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya minggu depan, di minggu yang kedua, kita sudah bisa kembali beribadah di gereja. Dan saudara berdoa supaya Kabupaten Sanggau tetap dalam keadaan kondusif, tetap aman, supaya persiapan untuk kita kembali dalam persekutuan di gedung gereja dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga kita bisa beribadah dengan normal lagi. Ya, jadi kita tetap hari Kamis yang akan datang tetap ada doa, dan mungkin nanti akan diadakan di ruangan sekolah minggu. Tapi inilah pokok-pokok doa kita berdoa supaya hari Minggu depan kita sudah bisa kembali di gereja. Kemudian hari Kamis kita bisa beribadah dalam doa di gedung sekolah minggu. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dan shalom.